kayaknya enak betul Ustaz ya, kalau udah hafal Al-Quran. Antum nengoknya enaknya aja udah jadi hafal Al-Quran. Antum nggak tahu perjuangannya jungkir balik jadi hafal Al-Quran itu seperti apa. Bahwa dahulu di generasi-generasi awal Islam ini, bahwa tidak mungkin diterima sebagai seorang murid kecuali dia selesai hafal Al-Quran. Dan rata-rata orang-orang hebat terdahulu, para ulama dahulu, kecuali Imam Abu Hanifah ya, rata-rata di antara mereka itu selesai hafalan Al-Quran di usia maksimal 6-10 tahun. 6-10 tahun. Dan memang orang-orang mereka mampu menjadi seperti itu. Mereka memang mengkhususkan sejak dari awal itu hanya sekadar menghafal Al-Quran, tidak disibukkan dengan yang lain. Kalau kita kan enggak, kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Makanya saya bilang hampir tidak mungkin rasanya kita akan lepas dari dunia luar zaman sekarang. Dan gangguan itu pasti ada. Tinggal bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjadi lebih cerdas. Dulu saya pernah nonton Guinness Book Record. Jadi ada seorang anak usia 4 atau 3 tahun, saya lupa. Dia hafal seluruh merek mobil dan bisa menyebutkan dari negara mana. Dan dia juga hafal bendera-bendera negara. Jadi dia bisa menyebutkan bendera-bendera itu dari mana, ini negara mana. Saya cukup takjub. Masya Allah, saya bilang. Ada di India seorang dokter spesialis, usianya baru 14 tahun atau 9 tahun. Dokter spesialis. Saya kemudian takjub lagi. Ternyata di Indonesia saya temukan anak usia 3 tahun hafal kucing garong. Teman tahu nggak maksudnya? Karena apa? Karena pembiasaan. Yang dibiasakan untuk membaca kucing garong, menyanyi kucing garong, jadi kucing garong hafalannya. Ya. Dan ini luar biasa sekarang ini kita lihat. Makanya saya sering bilang sama istri saya, lebih baik anak saya jadi antisosial daripada anti Tuhan. Ini Masya Allah. Apatah lagi kita yang tidak bisa lepas dari dunia luar. Kayak kita misalkan, apalagi yang sudah kayak saya misalkan, mungkin bisa menyelamatkan keimanan saya, kita semua rata-rata ketika berada dalam masjid. Masuk masjid, ingat sama Allah, khusyuk, sholat, membaca Al-Quran, berdoa. Keluar dari masjid, Masya Allah. Apatah lagi misalkan kayak saya kerja di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang poliklinik itu udah dipisah dengan kantor kami. Jadi saya nggak terlalu banyak berinteraksi dengan perempuan. Ini Masya Allah. Nah, maksud saya begini, bagaimana cara yang paling gampang? Pertama, pingin anak antum sampai usia dia 6 tahun, jauhkan dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jauhkan dari hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mulai membelajarkan kepada dirinya interaksi yang intens terhadap Al-Quran sejak dia usia 2 tahun. Karena anak di usia 2 tahun itu sudah mulai mengerti untuk diajak berinteraksi. Meskipun interaksi dengan Al-Quran itu sebenarnya dimulai dari kandungan, tapi secara intens berinteraksi dengan Al-Quran di usia 2-3 tahun. 3 tahun lah maksimal. Karena saya melihat anak saya nomor 2 itu, dia bisa baca Al-Quran itu di usianya 4 tahun. Kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun. Dan dia sudah selesai hafalan juz 30-nya di usia 5 tahun. Ya. Jadi saya kemudian mencoba untuk anak saya yang nomor 3 ini. Nah, ini kalau dulu saya kerja di puskesmas, jadi banyak waktu di rumah, sehingga saya bisa mengontrol sedemikian rupa apa yang dibaca, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi sekarang saya kerja di rumah sakit, sehingga saya berangkat pagi, pulang petang. Dan interaksi antara anak-anak dengan Al-Quran sedikit terkurangi. Tapi saya kemudian paksakan untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya, anak-anak saya itu yang nomor 1 dan nomor 2. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kami. Ba'da subuh, ba'da maghrib mesti menghafal dan setoran. Selesai 1 juz hafalannya, diulang lagi.
sampai 1 juz, baru nambah lagi. Selesai 1 juz, ulang lagi. Sampai selesai, baru nambah lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak saya nomor 1 itu udah masuk 4 juz. Ini baru setoran dengan kami ya. Kemudian kalau yang nomor 2 ini masuk juz ketiganya. Jadi kalau yang nomor 1 itu juz 30, juz 29, juz 27. Ini mau masuk, kemarin juz 28 dia mau mulai belajar. Tapi kayaknya terasa berat dia bilang. Saya bilang akhirnya, silakan cari di dalam Al-Quran surah mana yang mau kamu hafal. Akhirnya dia pilih sendiri. Kemudian yang nomor 2 juz 30, juz 27. Sekarang dia lagi menghafal juz 29. Nah, tinggal bagaimana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, nah itu jangan sok sibuk. Terutama ini ya, tengok yang zaman corona ini, nak nengokkan orang yang sok sibuk dengan memang sibuk itu di zaman corona ini. Selama ini kan kita beralasan tidak bisa berinteraksi dengan banyak Al-Quran karena sibuk. Ini 4 bulan libur. Tengok antum baca Quran enggak? Mensamu baik. Nah, berarti selama ini menyalahkan waktu. Padahal antum sebenarnya enggak beres. Kita sebenarnya enggak beres. Itu. Bagaimana mungkin anak akan hafal Al-Quran dengan baik, sedangkan kita sendiri tidak berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Sama kayak antum, guru-guru ya. Memaksa anak-anak untuk hafal Al-Quran, antum sendiri nggak ngafal Al-Quran, malu lah antum. Saya bilang ada satu guru tahfiz Al-Quran di salah satu, bukan di Lubuk Linggau, di tempat lain. Saya tanya, udah berapa juz hafal Al-Qurannya? Dia setoran di sini, gurunya itu. Itulah Ustaz, juz 30 susahnya, tapi anak ini disuruh untuk menghafal Al-Quran. Anak malu, saya bilang. Antum kena ayat Al-Quran itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, saya bilang. Besar sekali kemurkaan Allah terhadap orang yang cuma bisa ngomong tapi tak bisa melakukan. Gitu. Jadi gimana caranya? Ya ngapal. Ya saya sebenarnya bercita-cita jadi penghafal. Cita-cita gak cukup. Cita-cita aja nggak cukup. Kayaknya enak betul Ustaz ya kalau udah hafal Al-Quran. Antum nengoknya enaknya aja udah jadi hafal Al-Quran. Antum nggak tahu perjuangan dia jungkir balik jadi hafal Al-Quran itu seperti apa. Ada setiap hari sekarang Senin sampai Kamis yang setoran di rumah sini. Ada satu anak laki-laki itu. Saya ingat betul waktu dia masih SD sering setoran di sini juga. Sekarang dia udah SMA. Pulang karena zaman corona ini akhirnya dia libur corona lah ya. Jadi akhirnya dia setoran di sini untuk menjaga hafalannya. Dulu sangat susah sekali menghafal Al-Quran. Saya ingat betul dulu waktu di SD, dari kelas 2 SD dia setoran di sini. Sangat susah sekali menghafal Al-Quran. Sekarang berapa hafalan Al-Quran? Dari kelas 2 SD, SMA dia sekarang 24 juz. Karena apa? Antum nggak tengok kayak mana jungkir baliknya orang menghafal Al-Quran itu. Taunya enak ya hafal Al-Quran, enak ya hafal Al-Quran. Maka saya sering bilang kalau laki-laki itu diuji dengan apa? Dompet. Makin banyak isi dompet, makin susah antum biasanya. Nah, makanya hati-hati orang yang dompetnya banyak isinya. Hati-hati. Kalau perempuan diuji dengan apa? Suaminya. Kalau perempuan diuji dengan suaminya. Jadi oleh karena itu 3. Yang keempat apa? Buat komitmen sama istri. Jangan sampai antum punya visi pengen begini, pengen begitu, istri masih sibuk ngomongin masalah dapur, tapi tak selesai lagi. Harus punya komitmen yang kuat sama istri. Karena visinya jangan sampai satu ke kanan, satu ke kiri. Punya visi yang kuat. Nah, kalau udah punya visi yang kuat, visi itu dijabarkan sampai bentuk ke program kegiatan, program kerja di rumah. Maksud saya apa? Buat kurikulum. Madrasatul ula. Ibu, sekolah pertama bagi anak-anak. Tapi bapak yang buat kurikulum. Kepala sekolahnya bapak itu. Ini jangan antum kira, oh anakku ini tanggung jawab kau ini. Ngomong sama istri, kau tuh sekolah pertama untuk anak-anak. Tapi dia nggak mau tahu. Dia pikir dengan memberi makan kepada anaknya, cari nafkah di luar situ, cari duit untuk makan untuk anak-anak. Selesai. Kalau sekadar urusan cari makan, kata Boy Hamka, monyet juga cari makan tuh anak. Ya? Ini Boy Hamka yang bilang ya, bukan saya.
Begitu. Nanti pulang ke rumah alasan capek, nggak mau lagi ngurusin anak. Masya Allah. Yang kelima, sediakan waktu untuk bersama, duduk, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini alasan yang sering klise. Saya sering tanya, ada satu anak orang terkenal di Lubuk Linggau, setoran ke sini. Dia bilang, kata mamanya udah selesai 30 juz. Datang ke sini setoran. Saya tanya, katanya 30 juz. Iya Ustaz, itu setoran yang ngapal setoran tidak dimungkinkan. Yang mungkin berapa? 6 juz. Oke, saya bilang. Istri saya yang nerima setoran, kan akhwat kan. Dan terima setoran. Saya tanya interaksi di rumah seperti apa. Gimana Abi dan Umi? Wah, ketemu sama Abi sama Umi itu cuma ba'da subuh itu pun dia tidur lagi. Lah gimana cita-cita anak mau jadi hafal Quran? Antum tahu Imam Syafi'i jadi seperti itu seperti apa? Itu mamanya luar biasa. Imam Syafi'i itu mamanya. Ya. Jadi jangan pernah melihat anak kita dalam kondisi sekarang. Capek, lelah, pasti. Tapi ingatlah, kelelahan yang antum rasakan, rasa capek yang antum rasakan, itu akan berbuah. Dan ingat, al-ajrun, balasan itu berdasarkan tingkat kelelahan. Tidak mungkin antum bisa mendapatkan sebuah kebaikan, kecuali antum pasti lelah. Itu. Antum tanya sama bapaknya Musa, kalau sempat ketemu. Gimana Musa itu jadi seperti itu? Mamanya tidur cuma 4 jam satu hari. Si Musa itu didudukkan dari sebelum subuh, jam 3 subuh dibangunkan oleh bapaknya. Udah selesai sholat tahajud, didudukkan. Bapaknya berarti di atas jam 3 bangun tidur, bangunnya. 2 berarti tahajud dulu, dudukkan anaknya. Menghafal sampai subuh. Pada subuh lanjut lagi sampai jam 9 pagi. Antum punya, enak Musa udah hafal Al-Quran. Antum nggak nengok ke belakangnya seperti apa. Itu. Antum cita-cita menghafal Al-Quran. Tapi tiap hari udah subuh, tidur. Ba'da zuhur, tidur. Ba'da asar, tidur. Ba'da maghrib, tidur. Ba'da isya, tidur. Tidur ba'da isya, alasannya menjalankan sunnah. Karena Rasul tidur ba'da isya. Tidur sebelum zuhur menjalankan sunnah Rasul. Tidur Rasul sebelum tidur. Apa sebelum subuh? Sebelum zuhur. Sebelum tidur subuh, tidur lagi karena Rasul sebelum tidur. Sebelum subuh tidur. Allah. Saya sering pernah kasih ilustrasi kepada antum kan. Kalau kata orang kesehatan, tidur sehat itu 8 jam sehari. Seminggu 56 jam. 56 jam itu berapa hari? Kurang lebih 3 hari. Seminggu, sebulan kali 8, 240 jam. 10 hari sebulan antum tidur aja. Setahun, Masya Allah, 8 kali 12 itu berapa? 96. 96 hari. Berapa jam? Berapa bulan? 3 bulan tidur aja kerjaan tuh. Kalau tidur 8 jam sehari, belum tidur ba'da subuh, belum tidur ba'da zuhur, belum tidur ba'da asar tadi. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi pilihan di tangan kita.